Salam. Shalom. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kembali kita akan bersyukur kepada Tuhan pagi hari yang penuh berkat ini. Kita boleh dapat kembali memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kita boleh mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Itu sebab mari siapkan hati dan pikiran kita, jiwa dan roh kita dan akal kita yang sehat, itu supaya firman Allah itu boleh termeterai di dalam hidup kita, tidak kita mengalami yaitu penurunan di dalam kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, baiknya kita akan sama-sama berdoa dan kita akan memohon pimpinan pertolongan Tuhan. Segala puji dan syukur limpah, terima kasih Bapa di surga. Pagi hari yang penuh dengan berkat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, sucikan, kuduskan hati, pikiran, jiwa, roh kami, akal sehat kami, sehingga semua yang mendengar, semua yang akan Tuhan turut di dalam Tuhan pembacaan firman-Mu ini tidak mengalami Tuhan kesia-siaan, tapi kami akan mengalami suatu kedampaan di mana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami rindu mendengar sabda-Mu, kami Tuhan siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Kita akan lihat firman Tuhan bersama-sama dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Iya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Iya, kita akan baca 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, ciptaan baru. Ya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi orang-orang yang ada dalam Kristus itu adalah menjadi ciptaan yang baru. Ya, jadi artinya ciptaan baru itu, saudara, itu telah mengalami proses. Ya, jadi itu sebab firman Tuhan tidak kita akan samakan dengan hal-hal yang duniawi, ya, merupakan dengan orang-orang yang menaik rumah baru, ya, rumah lama dirombak, ya, kira-kira begitulah. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan itu adalah hal-hal yang hebat yang dapat bekerja dalam hidup kita melalui pembaharuan hidup kita. Kapan kita diperbaharui? Iya, bagaimana hidup kita itu setelah menjadi baru, dan kita harus tahu dulu orang yang lama dan orang yang baru. Nah, itu sebab dikatakan di sini yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, orang-orang yang lama yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah itu orang-orang yang hidup dalam kedagingan, ya. Itu dalam Roma pasal 8 ayat 18. Ya, tolong kita lihat, baca bersama-sama. Dikatakan Roma 8 ayat 18, ya, orang yang hidup dalam kedagingan tidak berkenan kepada Allah. Ya, puji Tuhan. Roma 8 ayat 18, puji Tuhan. Roma 8 ayat 8. Oh, ayat 8, sorry. Iya, kita baca bersama. 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan, maksud Rasul Paulus kepada yaitu jemaat yang ada di Roma. Ya, kalau kita membaca Roma pasal 7, itu seolah-olah saudara kasih oleh Tuhan, orang hidup dalam Tuhan yaitu boleh berbuat jahat. Karena apa? Dagingnya yang berbuat jahat, akal pikiran yang tidak berbuat jahat. Itu sudah kasih Tuhan, pasal 7 Roma mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, ya, itu ada melambangkan manusia lama, ya. Orang yang hidup dalam kedagingan tidak mungkin berkenan kepada
Allah ya, orangnya model bagaimana itu, ya itu kita boleh baca ya saudara, supaya kita bisa memahami dan kita salah paham ya. Roma pasal 7 ayat 18 mulai, coba kita mulai baca, coba. Roma pasal 7 ayat 17 mulai. Kalau demikian, bukankah aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yang di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku lakukan yang kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Iya, demikianlah aku mendapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku, sebab di dalam hidupku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ya maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus telah Tuhan kita jadi dengan akal budiku aku melayani. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, inilah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, akibat orang yang bergantung kepada hukum Taurat. Jadi Taurat itu, Rasul Paulus katakan, tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, itu yang membuat, yaitu Rasul Paulus harus terangkan benar-benar bahwa Taurat itu hanya mengenal dosa, ya. Jadi Taurat itu suatu peraturan, ya. Jangan itu, jangan ini, begitu banyak. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, sehingga jangan sampai kita mengandalkan hukum Taurat, karena hukum Taurat itu hanya yaitu mengenal dosa. Jadi waktu zaman dahulu pada bangsa Israel, sebelum hukum Taurat turun, itu yaitu mereka mempersembahkan korban penghapus dosa. Artinya bukan yaitu korban itu dapat menghapus dosa manusia yang manusia lakukan, tapi korban itu hanya mengingatkan manusia bahwa manusia itu berdosa. Ya. Dosa tak bisa dihapuskan oleh korban itu. Iya, dosa yang bisa dihapuskan hanyalah korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah itu sebab kita lihat bahwa Roma pasal 7 ini menerangkan bahwa itulah manusia lama, ya. Manusia belum diperbaharui oleh Yesus Kristus, ya. Manusia yang sedang kasih Tuhan bergantung kepada kekuatan manusia. Manusia bergantung kepada akal manusia. Manusia bergantung kepada perbuatan manusia. Ya, sudah kasih Tuhan, sehingga akal mereka itu, akal sehat mereka melakukan baik. Tapi tubuh, karena ini masih dalam daging, tubuh masih dikuasai dosa, hukum dosa ada dalam diri kita, maka sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu tubuh ini sudah dikasih oleh Tuhan, biar sudah firman Tuhan, dia sudah hukum Taurat turun melalui Musa, melalui para nabi-nabi, tidak bisa dapat yaitu ya hidup dalam kebenaran. Kenapa?
Karena dosa yang bercokol dalam daging ini tidak bisa dapat dihapuskan. Nah, itu sebab saudara kasih oleh Tuhan, kita undur Roma pasal 6. Itu adalah cara Tuhan untuk memperbaharui manusia. Itu Roma pasal 6 mulai dari ayat 1 sampai terakhir, di mana dosa itu harus dimatikan, dosa itu harus dikuburkan supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, itulah proses, yaitu sehingga manusia kita ini itu diperbaharui. Maka Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di saat dikatakan bahwa hidup orang dalam Yesus Kristus sudah menjadi ciptaan yang baru, ya. Sebab tadi dikatakan dalam Roma pasal 8:18, orang yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita berkata bahwa kita sudah ada di dalam zaman yang baru, zaman sudah diperbaharui, biarlah yaitu kita melakukan dosa dalam tubuh, hanya tubuh aja yang melakukan dosa, pikirannya Anda. Siapa bilang pikiran dan tubuh itu sama, ya, tidak ada bedanya. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, sebab apa yang kita pikirkan benar itu adalah benar. Maka Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 3, coba tolong dibaca. Roma pasal 8 ayat 3 itu, saudara-saudara kasih Tuhan, setelah kita mengenal dosa, maka dosa itu dibunuh dalam Roma pasal 6, maka kita mati dalam dosa, maka kita hidup dalam kebenaran. Maka Roma pasal 8 itu, yaitu sudah dikasih oleh Tuhan, menerangkan bahwa kita telah dibebaskan daripada dosa. Karena apa? Hukum roh itu membebaskan kita daripada hukum dosa dan hukum maut itu, ya. Hukum maut itu dalam pasal 7. Ya, hukum maut itu ya dimatikan oleh Roma pasal 6, dimatikanlah, ya. Coba kita baca. Tolong Bapak baca. Roma pasal berapa? 8 ayat 1 sampai 3. Hiduplah oleh roh, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, Ya. telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, puji Tuhan. Jadi kita lihat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu merupakan suatu klimaks untuk menghukum dosa yang ada dalam diri manusia. Sehingga sudah dikasih oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang melihat salib, menerima Yesus Kristus, maka Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah terhadap isi dunia, maka diberikan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan menoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Maka Yohanes pasal 6 ayat 29, Yahya sendiri berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Jadi kita lihat bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk membunuh hukum dosa dan hukum maut. Ya, dia telah menghukum, ya. Akhirnya setiap orang yang menerima Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan memperoleh keselamatan jiwa, keselamatan tubuh, ya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, hukum dosa telah dilenyapkan, yaitu melalui apa? Setelah kita mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus melalui air baptisan itu. Maka itulah yang disebut, inilah anak-anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Makanya betapa pentingnya secara jasmani, secara lahiriah, saudara-saudara dan saya harus mati bersama dengan Yesus. Di mana kita mati bersama Yesus? Pada waktu kita mati bersama Yesus, waktu kita yaitu mengambil keputusan untuk dibaptis, ya, di dalam air, dikuburkan. Itu artinya kita menyalibkan, kita menguburkan dosa itu, supaya dosa itu tidak berkuasa lagi terhadap daging kita, terhadap tubuh kita ini, sehingga tubuh kita ini menjadi ciptaan yang baru untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab
Orang yang mengasihi Tuhan itu dikenal oleh Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Coba tolong baca Mama, cepat. 1 berapa? 1 Korintus 8 ayat ketiga. Iya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Nah, oleh Allah. inilah sudah kasih oleh Tuhan. Jadi tugas kita ini pada hari ini sudah kasih oleh Tuhan. Orang yang ciptaan baru yaitu berusaha supaya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah. Ya, kita menunjukkan diri kita bahwa benar-benar kita mengasihi Allah. Amin. Amin. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Orang yang mengenal Allah artinya dia takut berbuat dosa. Orang yang mengasihi Allah dia takut, dia tidak berbuat yaitu hal-hal yang jahat, perbuatan daging. Itu yang dicatat dalam yaitu Galatia pasal 5. Ya, sudah ayat mulai 19. Perbuatan daging ternyata bla 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 dan seterusnya, itu saudara boleh baca di sana. Nah, tidak melakukan hal itu, maka saudara kasih oleh Tuhan, orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah, puji Tuhan. Dan Allah turut bekerja bersama-sama dengan orang yang mengasihi Allah, puji Tuhan. Itu Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Coba dibaca. Iya, Roma 8 ayat ke-28. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Gimana? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan. Jadi sudah kasih oleh Tuhan, orang yang dikenal oleh Allah, maka sudah kasih oleh Tuhan. Karena kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh pada akhir zaman ini, maka Yesus berkata melalui Rasul Paulus, ya, Allah turut bekerja bersama-sama dengan orang yang mengasihi Allah, yaitu sesuai rencana Allah, yaitu yang dipanggil. Ya, bukan semua kita yaitu sudah kasih Tuhan yang percaya ini yaitu menerima Yesus, dan itu bukan kekuatan kita. Yesus sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Amin. Amin. Dalam memanggil kamu, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah dalam hidup saudara dan saya ini tidak ada satupun yang akan binasa, tapi memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Itulah manusia baru. Itulah ciptaan yang baru. Jadi, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, berkata-kata dalam kebenaran, berpikir dalam kebenaran, marilah kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mau dipimpin oleh Yesus Kristus, sehingga kita benar-benar betul-betul memberi hidup kita ini menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Itu sebab 1 Korintus pasal 2 ayat 9 mulai di sana berkata, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang kita tidak pernah lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Allah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini, membawa kita kepada suatu suasana ilahi dalam hidup sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita, memberikan kita kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara saya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin.